Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk kita lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 37. Cek. Semangkuk bubur menemani sarapan pagi Ipan dan Diana. Diana terlihat cantik dalam balutan pakaian sehari-harinya dengan gaya kesederhanaannya. Baju lengan panjang dan celana kain panjang. Sedang Ipan sangat menawan dengan setelan jas lengkap yang menjadi seragam dinasnya bekerja setiap hari. "Sudah minum obatmu?" tanya Ipan. Diana menganggukkan kepalanya, menjawab pertanyaan Ipan. "Mau kuantar ke kampus?" Diana mengetik jawaban untuk Ipan. "Terima kasih, tapi aku sudah memesan taksi online." Keduanya pun segera berangkat. Ipan menuju kantornya, sedang Diana menuju kampusnya menaiki taksi online. Sesampai di kampus, seorang wanita parubaya berdiri di depan gerbang Universitas Bina Jaya. Kala dia melihat Diana turun dari taksi, dia tersenyum dan segera menghampiri Diana. "Selamat pagi, Nona Diana. Apa Anda mengenali saya?" Diana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sangat mengenali wanita itu. Dia adalah kepala pelayan yang ada di rumah kakek Agung. Daima tersenyum. "Baguslah kalau Anda masih mengenali saya. Oh ya, saya diutus Nyonya Rani untuk menjemput Anda. Beliau menunggu Anda di ruangan perawatannya." Diana membuang napas kasar. Lagi-lagi dirinya harus ketinggalan kelas. Diana segera mengikuti wanita itu masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Diana meminta izin pada dosennya yang mengajar hari ini. Beruntung yang mengisi mata kuliah hari ini Profesor Rosel. Dia sangat memahami kesibukan Diana. Sesampai di depan ruang perawatan Rani, Daima tidak ikut masuk ke dalam. Dia duduk di salah satu kursi yang berjejer di sisi pintu kamar. Sedang Diana diminta Daima untuk langsung masuk. Saat Diana memasuki ruang perawatan Rani, terlihat Rani menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebencian. Di samping Rani ada kakek Agung yang memandangnya dengan sorot mata yang penuh harap. Diana bingung dengan apa yang dia lihat saat ini. "Cabut laporan kamu pada perawat itu dan pada Veronica." Suara Rani menggema di ruangan itu. Diana menundukkan pandangannya, menatap kedua telapak tangannya yang dibalut perban. Jangankan menanyakan keadaannya, bahkan mereka mengabaikan luka yang disebabkan Quenze dan Veronica. Bukan meminta belas kasihan Rani, tapi mengasyaratkan perbuatan dua orang itu sudah terlampau batas. Rani tersenyum kecut melihat kedua telapak tangan Diana yang diperban. "Luka di tanganmu itu hanyalah luka kecil, Diana. Lukamu itu tidak berarti apapun." Hinaan dan kata-kata pedas sudah biasa bagi Diana, apalagi dia diabaikan seperti ini. Dia tetap terlihat tegar menghadapi Rani. Kakek Agung sedari tadi diam. Terlihat dia berulang kali menghela napasnya begitu dalam. Bahkan setiap helaan napasnya terasa begitu berat. "Diana, antara keluarga Agung Jaya dan keluarga Kesuma juga keluarga Harrison sangat dekat. Bukan cuma itu, bahkan hubungan perusahaan kami sangat erat. Keluarga Kesuma adalah keluarga Veronica, keluarga Harrison adalah keluarga perawat itu, dan mereka juga salah satu mitra bisnis Agung Jaya. Kakek sangat berharap kamu mencabut tuntutan kamu pada Veronica dan Quenze. Diana, jangan sampai masalah yang timbul dari generasi muda seperti kalian mengakibatkan kerenggangan pada hubungan tiga keluarga ini. Ya, kalian semua masih sangat muda." Kakek memaklumi setiap gesekan yang terjadi di antara kalian. Tapi kakek sangat berharap jangan bawa masalah ini ke pengadilan. Pengaruhnya sangat buruk untuk kelangsungan kerjasama perusahaan kami, Diana. Diana mulai mengetik jawabannya. "Tanpa mengurangi hormatku pada kakek, maaf kek, aku tidak akan mencabut tuntutanku. Selama ini aku diam. Aku harap Veronica bosan mencari gara-gara denganku, karena aku tidak melawannya. Dia selalu bebas dari tuntutanku, bukan karena dia tidak bersalah. Hanya saja aku berharap dia sadar kalau dia mengganggu orang yang salah. Tapi dia tidak pernah menyadari, bahkan dia tidak pernah berhenti menggangguku. Semakin aku diam, dia semakin gencar menggangguku. Kali ini aku tidak bisa diam lagi dan aku akan tetap melanjutkan kasus ini." Rani turun dari tempat tidurnya. "Apa yang kamu cari dengan bersikeras membawa kejadian ini ke ranah hukum?" Rani teringat sesuatu dia disediakan sebelumnya. Rani mendekati Diana. Dia memberikan cek dengan nominal yang sangat besar ke tangan Diana. "Ini kan yang kamu cari? Ambil ini dan segera cabut tuntutanmu." Diana tersenyum dingin melihat Rani memberikan ceknya padanya.
Dengan santai, Diana merobek kertas cek yang Rani berikan padanya. Diana melempar sobekan kertas cek itu ke udara. Sobekan kertas itu melayang di udara hingga sobekan cek itu mendarat berserakan di lantai. Diana memanggil sesuatu dari tasnya. Ternyata itu buku cek. Diana menulis nominal 10 kali lebih besar daripada nominal yang tertera dalam lembaran cek Rani. Diana mendatangani ceknya, perlahan melepaskan lembaran cek itu dan memberikannya pada Rani. Senyuman dingin masih mengisi wajah Diana setelah memberikan ceknya pada Rani. Diana segera pergi dari ruangan Rani. Mata Rani membulat sempurna saat melihat nominal yang tertera pada cek yang Diana berikan padanya, yang 10 kali lebih besar dari lembaran cek yang disobek Diana. Rani sangat kesal dengan balasan Diana. Dia sangat ingin meluapkan kemarahannya pada mertuanya, tapi tidak tahu harus protes dari mana. Di sisi lain, Pajran dan Wena baru keluar dari kantor kepolisian. Mereka berdua memenuhi panggilan penyidik tentang kasus yang menyeret putri mereka. Saat sampai di parkiran, mereka bertemu Veronica bersama seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik. Tapi kecantikannya seakan lenyap oleh kobaran api emosi yang menyala yang jelas terlihat di wajahnya. Wena tidak peduli tatapan wanita yang bersama Veronica. Dia tetap menghampiri Veronica. Gara-gara kamu mengganggu anak kami dan memintanya melakukan perbuatan kriminal, kini anak kami harus menanggung segalanya. Dia terkapar tak berdaya, kehilangan pekerjaan, dan sebentar lagi namanya akan tercoreng. Ini bukan salah Veronica, semua ini rencana Diana, teriak tentang perempuan parubaya yang bersama Veronica. Diana iri dengan putriku, dia juga cemburu pada putriku. Tahu sendiri Veronica sangat dekat dengan Ipan, wajar dia takut putriku membahayakan posisinya saat ini. Kenapa kamu menyalahkan putriku? Di sini putriku juga korban Diana, sama seperti putri kalian. Entah percaya akan pembelaan wanita itu atau malas berdebat, Wena dan suaminya memilih pergi dari sana. Mama, rengek Veronica begitu saja. Wanita itu mendengos kesal. Perbuatan Veronica kali ini sangat berat, hingga dirinya tidak mampu menangani sendiri kasus yang memenjara putrinya. Pakai otakmu dengan benar, Per, bukan emosimu. Kini Mama harus meminta bantuan papamu untuk menyelamatkan kamu dari kasus ini. Saat ini, Mama hanya bisa menjamin kebebasan sementara untukmu. Semoga papamu bisa menerima panggilan. Saat ini dia sibuk rapat di luar negeri. Terlihat Ibu Veronica menekan panggilan ke sebuah nomor. Tut, ada apa Majesta? Kenapa kamu meneleponku? Kau tahu sendiri ini jadwalku rapat. Papa, Veronica tersandung hukum lagi. Adunya berulah lagi anak itu. Ini sangat serius, Papa. Mama tidak bisa menanganinya sendiri. Cepat pulang ya, Pak. Ibu Veronica menyimpan kembali handphonenya. Bagaimana, Mah? Veronica sangat ketakutan. Tenang sayang, Papa akan pulang secepatnya dan membereskan semua masalah. Wena dan Pajran sampai di ruang perawatan putri mereka. Melihat keadaan Quincy yang sangat memprihatinkan, membuat darah Wena kembali mendidih. Wena menarik semuanya agar keluar dari ruangan putrinya. Kita harus membalasnya, Pak, ucap Wena lantang. Membalas dengan apa? Pajran bingung. Papa adalah pemegang perusahaan terbesar di Agung Jaya. Kita temui Freddy, CEO Edge Group. Kita bawa proyek dan semua saham kita ke perusahaan mereka dan tinggalkan Agung Jaya karena mereka tidak mau diajak berdamai. Agung Jaya akan hancur karena kehilangan pendukungnya, ucap Wena bangga. Tapi membawa saham ke perusahaan lain juga ada prosedur. Bagaimanapun caranya, apa harus tinggalkan Agung Jaya biar mereka semua jerah, Papa, dari belahan kota yang lain. Ardia dan Najib ingin makan siang bersama di sebuah restoran mewah. Terlihat beberapa mobil melaju pelan karena banyak tamu yang ingin turun atau ingin pergi karena selesai makan dari restoran itu, sehingga tepat di depan pintu utama restoran tampak terlihat sibuk. Najib, kita langsung ke parkiran saja. Tidak perlu menurunkan Mama di depan pintu utama, ucap Ardia. Najib pun mencari parkiran kosong yang tidak jauh dari pintu utama. Mobil yang Najib kendarai berhenti sempurna di sebuah parkiran. Namun keduanya masih berdiam dalam mobil. Ardia terlihat membenahi dandanannya. Dia ingin terlihat sempurna karena tamu restoran itu bisa didatangi oleh tamu-tamu dari kalangan elit semua. Keadaan di depan restoran mulai lengang. Beberapa tamu yang ada di depan mereka sebelumnya sudah masuk ke dalam restoran. Hingga pandangan Ardia sangat jelas melihat keadaan di depan pintu utama restoran. Seketika pandangan Ardia tertuju pada seorang laki-laki yang mempunyai pangkat khusus di kotanya. Dia adalah Abimayu, seorang rektor dan kepala rumah sakit Health and Spirit. Tidak lama, sebuah taksi berhenti di dekatnya. Abimayu melihat begitu bahagia dan menyambut orang itu dengan santun. Juga terlihat begitu menghormati sosok yang turun dari taksi. Ardia semakin dibuat penasaran dengan sosok wanita yang baru turun dari taksi itu.
Wanita seperti apa yang membuat orang besar seperti laki-laki yang berdiri di sana? Laki-laki itu terlihat seperti punya kekuasaan dan bakat. Tapi laki-laki itu sangat menghormati wanita yang baru turun dari taksi. Saat taksi itu melaju, Ardia dengan jelas melihat sosok yang disambut seorang tokoh yang seperti orang besar. Dia ingin sekali menganggap apa yang dilihatnya hanya sebuah mimpi. Bahkan sangat mustahil jika ini mimpi karena terlalu wah. Kenapa orang besar itu menyambut Diana? Apakah Diana istimewa itu? Gerutu hatinya. Walau Ardia belum mengenal siapa laki-laki itu, tapi dari penampilannya sangat jelas laki-laki itu bukan orang sembarangan. Bersambung. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.